Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersum Arif dari Forum News Network. Senang sekali masih terus bisa menjumpai Anda semua. Satu persatu pembantu dekat Presiden Jokowi ini ngeles alias buang badan soal deklarasi dukungan 3 periode yang dilakukan oleh Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (APDESI) versi pimpinan Surtawijaya, seorang kepala desa asal Banten. Ini penting selalu kita sebutkan ada versi Surtawijaya karena Abdesi itu ternyata ada beberapa versi. Ada yang versi resmi terdaftar di Kumham, Depkumham, dan ada juga Abdesi versi Surtawijaya. Ini yang statusnya terdaftar di Kemendagri. Ada yang mengaku tak tahu menahu, tapi ada juga yang sebenarnya hadir pada acara tersebut, yakni di Istora Senayan, tapi pura-pura tidak tahu dan juga mengaku tidak tahu. 3 orang pejabat tinggi di lingkungan Istana Kepresidenan, yakni Mensesnek Pratikno, Menseska Pramono Anung, dan Kepala Staf Presiden Muldoko, ketika dicecar oleh anggota Komisi 2 DPR RI dari PDIP, Ihsan Yunus, dari PAN Kuspardi Daus, dan dari PKS Mardani Alisera pada raker hari Senin kemarin. Trio istana ini kompak membantah keterlibatan istana. Perlu kami tegaskan, waktu Pak Presiden ada di ruang tersebut tidak ada pernyataan deklarasi apapun. Jadi kalaupun ada deklarasi itu di luar pengetahuan kami. Ini kata Pratikno. Karena kami memang statusnya diundang dan deklarasi yang dilakukan yang kami baca di media itu dilakukan belakangan setelah kami meninggalkan tempat itu, tambah Pratikno. Sementara Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan tidak ada anggaran baik di Seknek, Sepkap maupun KSP mengenai banyaknya kegiatan yang menyuarakan wacana 3 periode itu. Menurut dia, penegasan itu menjadi jelas bahwa pemerintah tidak akan campur dalam banyaknya suara dukungan mengenai wacana 3 periode itu. Presiden telah 4 kali menyampaikan kepada publik, yang terakhir itu tanggal 30 Maret di Borobudur. Saya yakin apa yang disampaikan Presiden sudah cukup jelas ditangkap oleh publik, ini tutur Pramono. Di sisi lain, Pramono menegaskan bahwa wacana 3 periode tidak mudah dilakukan, khususnya melakukan amandemen UUD 1945 untuk mengakomodasi hal tersebut. Selain itu, kata Pramono, wacana amandemen pun dinilai akan membuka kotak Pandora terhadap isu-isu seperti wacana perpanjangan masa jabatan presiden maupun penundaan pemilu. Coba Anda perhatikan jawaban orang yang berada di lingkar dekat Jokowi itu. Pratikno seperti biasa dia irit bicara, tapi dapat dipastikan pernyataannya tidak jujur jika dia mengaku tidak tahu menahu ada apa-apa di situ. Nah, dia berusaha menutup rapat pembicaraan soal deklarasi 3 periode itu dan memilih melemparkan persoalannya kepada Pramono Anung. Asal Anda tahu saja ya, semua urusan Jokowi itu dapat dipastikan ini Pratikno tahu. Pratikno ini adalah operator utama dari Pak Jokowi. Anda ingat ya ketika ribut-ribut soal pemilihan Panglima TNI pada waktu itu, dan waktu itu kan 2 orang calon yang santer-santer disebut namanya, yaitu Kasat pada waktu itu Andika Perkasa, dan kemudian Kepala Staf Angkatan Laut Yudo Margono. Nah, akhirnya publik mengetahui bahwa Andika yang dipilih ketika Pratikno kemudian bertemu dengan, atau bukan bertemu, menemui Andika di Mabes TNI Angkatan Darat. Meskipun pada waktu itu dia dikemas bahwa dia mengunjungi untuk keperluan yang lain, melihat bangunan di Mabes TNI AD, tapi semua orang tahu bahwa Pratikno diutus oleh Jokowi untuk memberitahu bahwa Andika yang akan dipilih menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, dan itu kemudian terbukti. Karena itu Pratikno ini bagi orang yang paham, ini merupakan pintu masuk utama ke Jokowi. Jadi kalau mau ada urusan apa-apa dan bisa langsung sampai ke Jokowi, pintu masuknya ya lewat Pratikno. Jadi kalau kemudian Pratikno mengaku tidak tahu apa-apa soal ini, ya ini dipastikan tidak jujur. Peran Pratikno ini kalau kita bandingkan dengan masa pemerintahan SBY ini mirip dengan peran Pak Sudi Silalahi yang jabatannya juga sama, menjadi Mensesnek. Namun hubungan Pratikno dengan Jokowi ini sedikit lebih unik ini. Nanti banyak cerita-cerita lah soal bagaimana kode-kode ketika Jokowi bersama para menteri
kemudian dia ingin hanya bicara berdua dengan Pratikno, ada kode-kodenya ini. Ini pernah diungkap oleh Bung Rocky Gerung pada waktu itu ya. Jawaban Pramono ini lebih menggambarkan posisinya yang mendua sebagai pembantu Jokowi dan sekaligus kader PDIP. Dia harus bermain di dua kepentingan Jokowi yang ingin memperpanjang masa jabatannya di satu sisi, dan di sisi lain kepentingan PDIP yang menutup rapat-rapat pintu amandemen dan perpanjangan masa jabatan. Tak puas dengan jawaban dari Pratikno dan Pramono, Komisi 2 kembali menyoal deklarasi abdesi ketika rapat kerja dengan Mendagri Tito Karnavian. Ini berlangsung pada hari Selasa kemarin atau sehari setelah rapat kerja dengan trio Istana. Kali ini yang mempersoalkan adalah anggota fraksi PKB Lukman Hakim dan anggota Komisi 2 ini Gus Pardi Daus yang tampaknya masih penasaran dan kembali mempertanyakan soal ini. Kegiatan politik praktis oleh kepala dan perangkat desa itu dilarang oleh undang-undang. Kementerian Dalam Negeri memiliki tupoksi dan kewenangan untuk melakukan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, pemerintahan umum, otonomi daerah, administrasi kewilayahan, pemerintahan desa, dan lain sebagainya. Artinya dengan kewenangan ini saya berharap Kementerian Dalam Negeri menegakkan aturan dengan mendorong kepala-kepala daerah memberikan sanksi minimal pembinaan kepada kepala atau perangkat daerah, kepala atau perangkat desa yang kemarin ikut Silatnas di Istora yang menyatakan misalnya dukungan Pak Jokowi untuk 3 periode. Silatnas kemarin juga sudah kita sampaikan kepada menteri yang sangat dekat dengan Bapak Presiden. Tetapi hari ini Pak Menteri adalah orang yang punya kewenangan sebagai pembina sebagaimana dikatakan oleh bapak-bapak terdahulu, penanggung jawab terhadap pelaksanaan Silatnas itu adalah Kementerian Dalam Negeri, kalau saya tidak salah. Oleh karena itu tentu skenario terhadap persoalan-persoalan apa yang akan dilakukan, apa yang muncul dan lain sebagainya, tentu sudah ada pada Kementerian Dalam Negeri. Oleh karena itu supaya tidak bias, ini adalah merupakan klarifikasi secara resmi. Kami meminta sebagai anggota Komisi 2. Taruhlah kemarin sudah ada macam-macam dan menimbulkan debatable, menimbulkan dinamika dan lain sebagainya. Mudah-mudahan pada hari ini clear dan clean klarifikasi yang Bapak sampaikan. Sehingga jangan menimbulkan juga isu-isu. Saya di El Sinta juga dengan Siti Zohra. Sehingga juga macam-macam hantaman, kritikan dan lain sebagainya. Tentu saya bisa mengklarifikasi dari informasi yang dapat dari media. Karena ketika itu saya tidak berkomunikasi dengan Pak Menteri. Mudah-mudahan bisa mengakhiri bagaimana sebetulnya pernyataan. Walaupun kemarin Pak Pratikno juga sudah menjelaskan, begitu juga Pak Pramono Anung. Tetapi sebagai penanggung jawab adalah Kementerian Dalam Negeri. Tentang masalah 3 periode, perpanjangan dan seterusnya itu. Padahal kita di Komisi 2 sudah sepakat. Antara DPR, pemerintah, pelaksana pemilu, sepakat melaksanakan pemilu itu adalah tanggal 14 Februari 2024. Kok macam-macam saja persoalan yang di luar. Ini adalah resmi, Pak. Jadi tentu yang resmi ini yang akan dikutip oleh media. Mudah-mudahan bisa mengakhiri dinamika itu. Bagaimana jawaban Tito? Nah ini yang sangat menarik ya, karena Pak Tito ini menjawab panjang lebar. Jadi saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya lihat ada common question, artinya pertanyaan yang sama-sama disampaikan dan kemudian kita anggap penting. Beberapa penting lainnya, selain ini kita akan jawab secara tertulis. Saya lihat yang paling banyak bertanya mengenai masalah tadi abdesi. Ada katanya deklarasi 3 periode. Saya di sana. Itu tidak ada deklarasi 3 periode. Acaranya 2 sesi. Sesi pertamanya adalah tentang pembangunan desa. Saya kira wartawan banyak sekali yang hadir. Pembangunan desa dengan pembicara ketua Dewan Pembinanya Mendes PDTIT, dari Kementerian Keuangan, dan dari DPD.
yang hadir saat itu. Moderatornya dari PD. Yang di PD yang hadir 19 orang. Kemudian semuanya menyangkut aspirasi desa. Acara keduanya, acara inti adalah acara pengarah Bapak Presiden yang dimulai dengan, saya ingat betul rangkaian karena saya ada di situ. Yang pertama adalah lagu Indonesia Raya, setelah itu sambutan, tapi isinya aspirasi tadi oleh ketua Pak Sultan Surta. Setelah itu baru kata pengantar dari saya yang menyampaikan aspirasi dan juga saya menyampaikan kepada para kepala desa bahwa ada program-program yang real yang dikerjakan oleh Bapak Presiden yang dilanjuti oleh Kemendes, PDTT dan lain-lain, termasuk masalah anggaran. Nah, tapi kan ada suara kenapa turun lagi anggaran kita dari 72 ke 68. Ya, saya sampaikan Pak Presiden keinginan untuk menaikkan anggaran karena dianggap turun gitu kan. Nah, sehingga pada waktu arahan Bapak Presiden yang beliau penuhi, yang pertama beliau setuju ada anggaran operasional tapi bukan 5%. Beliau setuju 3%. Selesai acara itu tutup dengan doa dan setelah itu Pak Presiden seperti biasa datang muter sambil nyapa lah, karena nggak langsung pulang begitu saja. Beliau selalu dalam setiap kegiatan selalu nyapa. Pada saat mau keluar, di luar nih, saya nampilin beliau. Begitu di luar, kepala desa juga ramai di luar, Istora Senayan itu. Ada yang teriak-teriak, Pak 3 periode Pak ya, 3 periode. Pak Jokowi hanya senyum saja masuk mobil. Tapi yang di media kemudian muncul, kok 3 periodenya, saya juga bingung. Itu kan menurut saya spontan-spontan aja. Wajar-wajar aja kalau orang spontan mau ngomong. Ini kita negara demokrasi gitu. Nah, berkaitan dengan acara politik, menurut saya bukan acara politik. Dari jawaban Tito, kita kan mendapat gambaran betapa besarnya peran Luhut Panjaitan dalam pelaksanaan deklarasi itu. Jadi ini inline dengan investigasi beberapa media yang menyebut memang Luhut adalah aktor utama dalam gerakan deklarasi 3 periode ini. Dia adalah konduktor dari gerakan 3 periode ini. Coba Anda bayangkan, sebagai Menko Marinvest itu dia ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pembina Abdesi. Ini kan sudah menunjukkan betapa dikdayanya Luhut, dan Pak Tito kelihatannya nggak berdaya ya, karena kata dia kan ya seperti itu karena ya memang dia maunya mereka menunjuk Pak Luhut, ya ya jadilah Luhut kemudian jadi Ketua Dewan Pembina. Sementara Tito ini yang harusnya ya, atau kalau nggak Tito ini harusnya Menteri Desa lah, Abdul Halim Iskandar yang sebagai Dewan Pembina itu pantas-pantasnya. Secara struktur kan Kementerian Dalam Negeri itu membawahi aparatur daerah sampai kepala desa, dan Kementerian Desa ini kan tentu saja yang support berbagai kegiatan desa. Jadi, tapi mereka ini ternyata berdua hanya menjadi anggota Dewan Pembina. Kita tahu dalam struktur di Indonesia itu kalau namanya Dewan Pembina itu struktur yang sangat powerful. Ini mengacu pada struktur lama ya, di zaman Orde Baru dulu kan Pak Harto itu selaku waktu itu Ketua Dewan Pembina Golkar, kemudian dijabat oleh beberapa menteri, dan jabatan ini sebenarnya ya kita bisa sebut sebagai Ketua Umum, dan ini berlanjut sebenarnya dengan apa yang terjadi pada partai-partai politik, termasuk pada waktu itu ada Gerindra, ada apa lagi ya, Demokrat sempat menggunakan juga istilah ini. Walaupun muter-muter sebenarnya sebagai menterinya Pak Jokowi, Tito pasti tahu belakalah intensi Pak Jokowi itu apa gitu. Ini bukan hanya keinginan pribadi dari Luhut soal 3 periode ini. Jokowi juga jelas menyetujui atau bahkan memang menginginkan untuk memperpanjang masa jabatannya. Investigasi yang dilakukan oleh Tempo yang terbaru menyebut keterlibatan para staf khusus Jokowi dalam gerilya-gerilya kebulatan tekad di berbagai daerah ini bekerja sama dengan relawan pro Jokowi atau projo. Jadi semuanya menunjukkan hal itu bahwa ya memang Jokowi menginginkan itu. Karena itu jawaban Tito terkesan berputar-putar karena melindungi kepentingan Jokowi. Dan ketika menjawab soal aturan perundang-undangan yang dilanggar oleh kepala desa ini yang ditanyakan oleh anggota DPR, Tito malah terkesan mengajak soal debat, atau bukan debat lah, diskusi akademis dan
kata dia mengusulkan adanya revisi undang-undang gitu. Tapi kalau kita bicara mengenai masalah aturan, tolong sama-sama kita baca undang-undang desa. Nah ini mungkin tidak disadari oleh para pembuat undang-undang di tahun 2014 itu. Statusnya kepala desa itu apa? Gitu. Karena undang-undang desa itu awalnya nomor 6 2014 Januari dibuat oleh Senayan ini, itu intinya adalah mengembangkan desa. Tapi tidak pernah satupun pasal yang menyantumkan status kepala desa. Jadi apakah di ASN itu bukan? Apakah di pegawai negeri itu bukan? Yang harus ikut aturan sebagai pegawai negeri. Yang nggak boleh berpolitik praktis misalnya. Nggak ada. Kita udah baca undang-undangnya, nggak ada. Tadi saya diskusi lagi sebelum ke sini, pagi-pagi. Nggak ada. Jadi undang-undang ini spiritnya yang penting desa maju. Setelah itu di zamannya Pak Jokowi keluar anggaran. Setelah ada anggaran, maka mulai mereka belajar manajemen anggaran. Mereka mengelola anggaran pemerintah yang tadinya nggak ngelola anggaran pemerintah, sehingga status mereka ini jadi seperti mereka tidak disebutkan sebagai pegawai pemerintah, tidak disebut sebagai ASN yang harus taat pada undang-undang ASN yang melarang kegiatan politik. Disebutkan di situ memang undang-undang desa mereka tidak boleh menjadi pengurus partai politik. Ini saya baca di pasal 29, satu-satunya yang mengatur mengenai masalah politik bagi mereka, yaitu tidak boleh menjadi, yang dilarang pasal 29, tidak boleh menjadi pengurus partai politik. Itu. Kedua, tidak boleh ikut serta atau terlibat dalam kampanye pemilu atau pemilihan kepala daerah. Pada waktu kampanye, mereka nggak boleh. Pengurus partai politik, mereka nggak boleh. Kalau ada sanksinya juga di sini. Bisa diberhentikan. Berhentikan sementara atau diberhentikan tetap. Gitu. Nah, ini saya kira mungkin ke depan perlu dipikirkan. Mereka sekarang sudah menjadi bukan lagi pemimpin komunitas biasa. Dulu pemimpin komunitas. Sekarang mereka sudah menjadi birokrat. Begitulah saudara, walaupun soal deklarasi dukungan 3 periode sesungguhnya sudah sangat jelas, ceto welo-welo kata orang Jawa, namun para menteri pembantu Jokowi ini mencoba buang badan. Walaupun mereka buang badan, ngeles atau apapun lah, ini kan seperti pepatah yang menyatakan mereka ini seperti orang yang mencoba bersembunyi di balik sebatang ilalang. Ya bakal ketahuan dan ditertawakan oleh anak ayam. Yang menarik juga kalau dari rapat kerja dengan Komisi 2 dengan Mendagri ini, kenapa yang kencang mempertanyakan itu justru berasal dari partai-partai pendukung pemerintah. Bukan hanya pendukung, ini partai yang pertama kali menginisiasi ini memunculkan kepada publik, yakni PKB dan PAN. Ada apa sebenarnya ini? Kenapa sekarang anggota DPR RI dari partai-partai yang menyuarakan menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan Jokowi justru malah ingin tahu atau semacam mengkorek-korek soal deklarasi 3 periode yang dilakukan oleh Abdesi. Kita ikuti terus soal wacana 3 periode ini. Sekali lagi saya mengingatkan, walaupun sudah ditolak oleh partai-partai pendukungnya, gerilya-gerilya politik memperpanjang masa jabatan Jokowi, entah bagaimana caranya, apakah dengan menunda pemilu, kemudian mengubah aturan masa jabatan, pembatasan masa jabatan dari 2 periode menjadi 3 periode ini masih akan terus berlangsung. Jadi waspadalah, waspadalah. Saya Puno Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.